Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, baik kita akan memulai untuk pemaparan kembali atau melanjutkan diklat kita tentang program sekolah penggerak ini. Dan untuk melanjutkan materi kita ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu mengawali dengan doa. Mudah-mudahan doa ini membawa kita untuk lancar mengikuti acara kita sampai dengan selesainya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Rustam memulai atau memberikan doa supaya kelancaran acara kita. Silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan, tetap ujung daripada kegiatan ini kita semuanya nantinya akan dapat jempol 2 tangan, kemudian hasilnya kita peroleh dengan maksimal. Baik, untuk memulai doa, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah. Baik, terima kasih kepada Pak Rustam yang telah memulai atau menyampaikan doa untuk kita bersama dan kita aminkan. Mudah-mudahan diklat ini atau materi ini bisa kita terima dengan baik, disampaikan oleh penyaji nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita ingin supaya lebih bersemangat. Cukup Bapak Ibu, energi konsentrasi yang penuh, maka kita mintakan untuk ice breaking kita, mohon Ibu Desmiati. Ya, kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, malam-malam ini terpaksa kita nyanyi dulu lah ya. Tapi nyanyi ini ikut instruksi saya. Judul nyanyinya Lihat Kebunku. Masih ingat kan Bapak Ibu? Masih ingat. Oke. Jadi nyanyi ini akan saya penggal-penggal dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau sama Pak Masdar itu penggalan lagunya Lihat Kebunku. Ingat ya Pak Masdar? Kemudian Pak Rustam. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Pak Rustam Penuh Dengan Bunga. Iya Bu. Ya. Bu Siti ada yang putih. Oke Bu. Pak Sawirman ada yang merah. Ibu Pit setiap hari kusiram semua. Ibu Suratmi Mawar Melati. Ibu Eda semuanya indah-indah. Iya. Ya? Oke. Oh, siap. Siap Bu. Ya. Kan kita ingatnya nih, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Sampai seterusnya. Nanti kalau sebut Pak Masdar, pasti Pak Masdar ingat. Ya saya Bu. Gitu kan? Oke? Ya. Mulai. 1, 2, 3. Pak Masdar. Usaha nih. Pak Masdar. Pak Masdar lagi pulau kat mana nih? Lihat. Pak Masdar. Ya saya. Ulang balik. Ulang balik. Mana konsentrasi kayaknya Pak Masdar. Mana muka Ibu Des ni? Dia tak konsen ni dah. Ulang balik. Muka Ibu Des tak nampak. Oh, tak usah lagi tengok muka ni. Ya. Pak Masdar. Ya saya. 1, 2, 3 Pak Masdar. 1, 2, 3. Bukan. Pak Masdar kan saya memulai. Bapak lihat kebunku, Bapak. Kebunku. Bapak nyanyi lihat kebunku. Apa kata aku disuruh ikut? Ulangi balik ya. Ulangi balik. Ya. 1, 2, 3 Masdar.
Ayo silakan Pak Masdar. Atau diganti. Diganti aja kalau tidak. Pak Hapo, Pak Rustam. Lihat Pak Masdar diam, dia lagi nengok kebunnya tuh. Pak, Coba, ya. coba yang lain, karena suara kresek-kresek, tidak jelas. Udah, Ya, oke. Terputus. Lihat. Sinyal kurang bagus ini, kira sinyal kurang bagus. Iya. Udah. Lelas, ulangi lagi. Pak Masdar. Sebut. Apa nama tadi? Halo, tak jelas. Atau Pak Masdar ganti dengan Bunda aja. Kurang bagus. Ya, Pak Ya. Masdar ganti dengan Bunda saja. Lihat kebunku. Penuh dengan Oke, Siti. Ada yang putih. Ada Pak yang Soeimah. merah. Pak Putih. Setiap hari Kusiram semua. semua. Surat Ibu Suratni. Mawar melati. Beda. Semuanya indah. Semuanya Ulangi sekali indah. lagi. Ulang sekali lagi ya. Biar sempurna. Ya. Jadi, Bu Des, Ah, ya. jangan sebut namanya lagi, Bu. Dia tahu sendiri gimana persis. Oh iya, ini sebut nama. Oke. Ya. Oke, Ulangi beribu balik. dulu. Ya. Beribu. Dan ingat ya tadi kan kata-kata ini ya. Oke. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati. Ada yang merah. Mawar melati. Semuanya indah. Mawar melati itu Suratmi beda. Ngambil jatah ya. Pak, ini kan banyak dan habiskan Pak. waktu, Pak. Kalau apa Baik. siapa yang Sudah. memvideo siapa, Pak? Sudah, Bapak Udah, Ibu. Oke, udah, Frisco. Baik, terima kasih Bu Des. Ini ice breaking yang luar biasa, mengosok perut ini ya. Sangat 1, 2, 3. olahraga perut ya. Baik. Jadi tidak menjadi masalah Bapak Ibu, ini semangat yang luar biasa. Kita lanjut kembali untuk materi yang kita nanti-nantikan. Materi yang sangat penting untuk kegiatan kita di sekolah penggerak. Oleh sebab itu, persilahkan Ibu Nur Adawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang masih tetap bersemangat ya. Masih. Bu. Ya, pada malam hari ini kita Coba. akan melanjutkan materi kita tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Dengan tujuan setelah pemaparan ini nanti diharapkan kita semua atau peserta didik atau peserta diklat bisa mengetahui prinsip pengembangan kurikulum operasional di suatu operasional di satuan pendidikan. Ini tujuan yang akan kita capai. Baiklah. Bicara tentang kurikulum, bahwa kita kan sudah tahu bahwa kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh satuan lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan tertentu. Dan mulai dari tahun ajaran ini, insya Allah di beberapa sekolah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu akan melaksanakan pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum penggerak. Baik Bapak, Seperti yang tadi dijelaskan. izin Bu Nur Adawati, yang lain mohon di unmute dulu biar suara Bu lebih jernih. Pak Masdar, mohon di unmute dengan Pak Rustam. Pak Masdar, mohon suaranya di unmute dulu supaya jelas penyaji. Silahkan lagi Bu. Ya, lanjut ya. Mulai dari tahun ajaran baru nanti, insya Allah di beberapa sekolah di Indonesia akan menyelenggarakan, akan menerapkan suatu kurikulum yang baru, yang tadi kita sebut dengan kurikulum
sekolah penggerak. Dan sekolahnya secara langsung akan disebut juga menjadi sekolah penggerak. Adapun program sekolah penggerak itu adalah suatu program untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Untuk mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan ini, maka kita perlu mengembangkan suatu kurikulum yang tadi disebut dengan kurikulum sekolah penggerak dengan prinsip-prinsip pengembangannya antara lain pertama berpusat pada peserta didik. Lanjut Pak. Berpusat pada peserta didik ini, pengembangan kurikulum yang disusun harus memenuhi potensi dan kebutuhan perkembangan dan tahap pembelajaran serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu dijadikan rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Maksudnya, dalam menyusun kurikulum sekolah penggerak ini, peserta didiklah yang menjadi sentral dari semua proses pembelajaran. Karena itu, sebaiknya sebelum penerimaan siswa baru, setelah penerimaan siswa baru, akan diadakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat peserta didiknya. Lalu kemudian agar kita bisa menyelenggarakan pendidikan itu mulai dari sekolah dari kelas yang terendah dengan berpusat kepada siswa dengan memperhatikan potensi yang ada dalam diri siswa itu. Kemudian yang kedua, kontekstual. Kontekstual di sini artinya menunjukkan kekhasan. Jadi khas itu artinya kan berbeda dari yang lain. Sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi artinya dalam menyusun kurikulum itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Agar kurikulum yang kita susun, yang berpusat pada siswa itu nanti, akan menciptakan siswa yang benar-benar bisa menggambarkan hasil sesuai dengan apa yang tertuang dalam visi dan misi sekolah. Yang ketiga, esensial. Esensial di sini artinya semua unsur informasi penting dan informasi utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen sekolah tersebut. Dan bahasa yang disusun juga harus merupakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CV, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum. Jadi kurikulum itu harus benar-benar esensial. Itu yang dimaksud dengan esensial di sini. Kemudian yang keempat, Pak. Akuntabel. Artinya kurikulum yang kita susun itu yang disusun oleh sekolah melalui tim pengembangan kurikulumnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena benar-benar benar-benar disusun sesuai dengan
fakta yang ada. Misalnya sekolah itu dalam lingkungan, misalnya sekolah itu di daerah daratan, maka dia akan di daerah, misalnya di daerah laut atau di daerah nelayan atau daerah pegunungan, maka segala sesuatu yang disusun itu benar-benar bisa mewakili lulusannya dalam nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan sumber daya yang disediakan yang terdapat di lingkungan sekolah itu. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini maksudnya bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite. Dalam ini kan ada tim pengembangan kurikulum yang terdiri dari komite, ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua, ada apalagi ada ya organisasi dan lain sebagainya. Itu mereka dilibatkan. Asal jangan kita kebablasan, pihak sekolah sampai kebablasan dengan artian menyusun kurikulum itu berdasarkan suatu kepentingan tertentu, pihak-pihak tertentu, itu tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepentingan yang dimaksud di sini, setelah lulusan itu, dia beruntung, kita pun dari pihak sekolah juga mendapatkan untung yang sama. 50-50. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masih bersemangat Bapak Ibu? Mana suaranya? Boleh dibuka unmute-nya, speakernya? Semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Oke, tadi paparan dari, ya silakan di unmute lagi. Paparan dari Ibu Nur Ahdawati berkenaan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan sudah sangat-sangat jelas. Jadi tinggal kita berikan kesempatan dengan 5 prinsip yang sudah dijelaskan. Kemungkinan Bapak Ibu kalau masih ada yang perlu dipertanyakan, kalau ada yang kurang jelas kami persilahkan. Satu penanya. Ada Bapak Ibu? Atau sudah paham semuanya? 5 prinsip ya Bapak Ibu ya dalam pengembangan operasional untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Mulai dari berpusat pada peserta didik, kemudian ada kontekstual, esensial, dan sampai ke terakhir tadi, kita sama-sama sudah pahami. Ya, ada Bu. tadi. Iya, Pak Sawir kami persilahkan. Udah cukup, paham semua. Oke, berarti luar biasa untuk penyaji kita pada kali ini. Kita berikan aplaus bersama dulu Bapak Ibu. Iya. Iya, oke bisa kita pahami. Berarti alhamdulillah untuk materi ini sudah kita anggap selesai sehingga kita tutup dengan doa. Kami persilahkan kembali Pak Rustam memimpin doa. Terima kasih Ibu Siti sebagai moderatornya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan kita ini sudah berjalan dengan baik dan lancar dan kita juga mengucapkan syukur. Kemudian kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita pada hari ini kegiatan presentasi diklat kegiatan sekolah penggerak selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Rustam. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Ahdawati sebagai penyaji dan juga Bapak Ibu semua sebagai peserta untuk pelatihan diklat PSP atau sekolah penggerak pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji syukur mudah-mudahan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Dan saya pribadi sebagai moderator mohon maaf andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan dan silap ada saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.